Alhamdulillah. Piye Mas Wojo ngono Mas Wojo. Jadi mane-mane sing dibahas iki kula niku berapa kali gitu ditanya dulur-dulur itu kula winginane ku kok mimpi petuk Rasulullah ngene. Ono maneh mimpi petuk Rasulullah ngene. Mari ngono amalno iki lho engko cek dipethuki di bari mimpi bari Rasulullah lah. Wis ora fotone Rasulullah to ora. Nah cek enak itu nggak usah diperdebatkan, nggak usah diperuncing. Mimpi bertemu Rasulullah, yang penting gitu Rasulullah itu memberikan ajaran yang bagaimana Islam itu sempurna, agama yang paling sempurna dari tatanannya sampai tuntunannya, sehingga kebiar dunia ini tontonannya akan tontonan yang kualitas, membentuk sebuah budi pekerti yang luhur. Baru menemukan sentuhan ketenangan yang pernah dirasakan oleh Rasulullah. Apa itu jiwa mutmainah? Sampai menemukan apa kesempurnaan jiwa mutmainah adalah di atas makom mutmainah, makom rodiyah, makom mardiyah. Itu yang diutamakan gitu. Ayo bareng-bareng noto kualitas, buka ilmu gaib. Ilmu gaib iku dasare nggone kalimat la ilaha illallah. Berarti kita belajar kerohanian untuk membuktikan supaya hati dan akal kita tidak bersekutu dengan ciptaan. Itu namanya ilmu gaib. Bukti sampai pada ilmu gaib adalah manusia bisa menemukan khusyuk ing dalam sholat. Piye sih khusyuk ing dalam sholat itu? Gerakannya, bacaannya sholat itu akan diimami oleh nikmat robaniyah. Jadi ucap bacaan sholat dan gerakan sholat itu akan disetandatkan dengan rasa nikmat robaniyah, sehingga bisa menikmati dengan bacaan sholat, dengan gerakan sholat. Mergo gerakan sholat dan bacaan sholat yang khusyuk itu adalah apa? Bacaan dan gerakan sholatnya akan selalu diikuti dengan nikmat robaniyah. Kalau sudah mendapatkan nikmat robaniyah, berarti bacaan dan gerakan sholat akan dituntun oleh Tuhan Sang Penciptanya. Itu baru khusyuk. Berarti tolok ukur khusyuk adalah bersih hati, bersih akal. Harus masuk ke pintu ketauhidan dengan proses jihadun nafsinya, sehingga kita nanti menuju ke makom dari amarah alwamah sufiyah mutmainah. Inilah baru orang menemukan nikmat robani sebagai tolok ukur awal daripada khusyuk yang dalam sholat ini. Ini enggak ditirakati diriadoi, itu rukun islami. Hanya jungkar-jungkir tok bari bacaane dienak-enakno. Wah, yuk ayo dige lomba wae. Kayak arek TK ngono kayak lomba sholat itu. Jadi itu pemahaman pembahasan tentang khusyuk. Bacaannya, gerakannya diimami dengan nikmat robaniyah. Bacaannya, gerakannya diimami dengan rasa sejati. Bacaannya dan gerakan sholat itu diimami dengan apa? Nikmat robaniyah, rasa sejati. Nek kita menemukan khusyuk yang dalam sholat, berarti mendapatkan hakikatnya, bertemu dengan Rasulullah. Dengan bahasa di dalam Al-Hadis,
solu kama ro'aituni usoli sholato koyo aku sholat Rasulullah pasti khusyuk, dan pasti sholat Rasulullah adalah sholat yang sempurna, gaim di atas gaim. Jadi bacaan dan gerakannya dituntun oleh kekuatan sang penciptanya. Berarti ini ana dzatul haq, ini ana sifatul haq, akan dibuktikan dengan ini ana asmaul haq. Bacaannya ini ana af'alul haq, dan gerakannya akan dituntun oleh kekuatan sang penciptanya. Baru itu yang dinamakan menemukan khusyuk ing dalam sholati, bahkan khusyuk setiap saat dan waktu, kapanpun dan dimanapun. Kembali kepada rukun Islam maneh sing butuh ditirakani diriado ya rukun Islam kuwi. Ora kok ngamal ayat iki diwaca ping sakmene iso njotos wong gletak, ayat iki dilakoni gedher kuwi ping 3 langsung ngene. Wah, nek ngono ya kejawen kebatinan kerohanian wis gak jelas, kerohanian isan jauh dengan pintu ketauhidan. Iku jenenge nopo? Sakti mandi sing digerakkan oleh hantu. Lah, maknek mauna gitu, itu bonus dari Tuhan. Bukan karena sakti mandine. Nek wali jenenge karoma, itu bonus dari Tuhan. Wali, seorang wali tidak meminta kesaktian. Dia malah malu minta kesaktian. Minta boten kok minta mandi sakti para wali boten. Yang dia inginkan adalah gimana caranya hatinya semakin bersih, akalnya semakin bersih, dekat sama Tuhannya. Itu nek perjalanan kerohanian ketauhidan. Lah nek nabi jenenge mukjizat, itu bonus. Mukjizat Gusti Kanjeng Nabi itu apa? Akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur. Itu mukjizat Gusti Kanjeng Nabi. Bahasa syariate Quran itu mukjizat Gusti Kanjeng Nabi. Tapi pada hakikatnya apa? Mukjizatnya Gusti Kanjeng Nabi adalah budi pekerti yang luhur, akhlakul karimah. Jadi ini sholat yang khusyuk adalah sebuah gerakan dan bacaan sholatnya diimami oleh sebuah rasa nikmat robaniyah, diimami oleh apa? Jiwa mutmainah, sebuah ketenangan, bukan karena sebuah material, tapi ketenangan karena bersih dan hatinya. Dan akhirnya dituntun oleh Allah setiap ucapan dan gerakan sholatnya. Maka nikmat robaniyah itu akan menggerus, menyingkirkan halusinasi manusia di dalam menjalankan sholat. Contoh, Allahu Akbar eling ulek-ulek, Allahu Akbar eling HP, Allahu Akbar eling kedondong. Ini berarti sholatnya jauh dengan kekhusyuan, karena dia belum menemukan sebuah nikmat yang mengalahkan nikmat jasmani dan rohani. Nikmat robaniyah adalah sebuah nikmat yang mengalahkan nikmat jasmani dan rohani, sehingga manusia itu akan menemukan sebuah kekhusyuan ing dalam sholat. Jadi pelajaran yang paling dhuwur ndek donya, ilmu yang paling dhuwur ndek donya itu ilmu gaib bari ilmu syahadat, tanpa meninggalkan ilmu kalamnya. Ilmu yang paling dhuwur adalah mencari khusyuk ing dalam sholat. Jadi ilmu yang paling dhuwur di dunia itu ilmu sholat, itu menerimanya saja di langit 7. Ilmu sholat iki, sholat sing kepiye? Sholat yang khusyuk. Nek bacaan dan gerakan ini bisa dipelajari di dunia, tapi khusyuk ini adalah sebuah nilai ilmu di atas ilmu kalam. Maka menerimanya di langit 7. Malaikat gak bisa ke sana.
Hanya manusia yang menemukan kesempurnaan khusyuknya sehingga daimun menemukan sholat sing langgeng. Maka jangan diremehkan sholat iki. Menggunakan dalil wae dipelajari sampai apil berapa hadis, apal berapa ribu hadis, ditakoni khusyuk bingung. Iya, ini kualik jenenge gitu. Kualitasnya Anda membaca hadis, membaca Quran ada pada khusyuknya di dalam sholat. Saya melihat orang ketika bayi itu lahir, apa yang diberikan kepada orang tuanya? Sebuah azan di telinga kanannya. Allahu Akbar, menyatakan Allah itu yang maha agung. Tidak ada yang agung besar yang bisa menyamai keagungan Tuhan Allah Azza wa Jalla. Saya melihat di situ setelah Allahu Akbar apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Kalimat tauhid. Setelah itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Penyempurnaan tauhid adalah awal daripada ma'rifat billah. Setelah itu hayya 'alas sholat. Ternyata hayya 'alas sholat ketika sudah membuktikan la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Di dalam adzan ketika bayi dilahirkan diadzani di telinga kanan, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas sholat. Setelah membuktikan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, buktikan sholatmu, maka kamu akan hayya al falah, kamu akan menemukan ketenangan sejati, menemukan kemenangan sejati. Baru itulah bukti kau bisa membuktikan kebesaran Tuhanmu. Allahu Akbar. Tapi jangan tinggalkan, buktikan dulu la ilaha illallah. Seorang bayi lahir tidak diberikan ayat yang aneh-aneh dulu, disuruh membuktikan, dimasukkan dengan kalimat tauhidnya dengan bahasa adzan. Tidak ada bayi lahir dibacakan Al-Baqarah mboten enten. Yang dibacakan adalah adzan. Adzan itu jangan diremehkan. Buktikan adzanmu. Kalau kamu bisa membuktikan adzanmu, maka Quranmu akan kualitas dan al-hadismu akan kualitas. Kalau nggak bisa membuktikan adzanmu, adzan yang original adalah sebuah adzan ketika bayi lahir diadzani di telinga kanannya oleh orang tuanya. Itulah adzan original. Adzan pertama. Nek wong tuane aura kebatinan, maka adzannya diikuti dengan aura kebatinan. Kalau orang tuanya jalannya kerohanian ketauhidan, maka adzannya dimasukkan dengan roh ketauhidan di dalam seorang bayi itu. Maka yang menjadikan Majusi, Nasrani adalah orang tuanya, lingkungannya, peradabannya, dan lain sebagainya. Pendidikan tauhid itu memang yang paling utama di dalam sebuah keluarga. Pendidikan tauhid yang paling utama ada di dalam sebuah keluarga. Maka jadilah orang tua yang betul-betul bisa membuktikan kerohanian ketauhidan, sehingga anak Anda akan dibimbing oleh Tuhan, akan diarahkan ke jalan yang betul-betul, jalan yang betul-betul diridhani oleh Tuhan. Tanggung jawab orang tua itu tidak mudah gitu. Tancapkan di dalam hatinya seorang bayi di telinga kanannya ketika lahir, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Baru kamu akan menemukan kemenangan, hai anakku, ketika kamu bisa membuktikan dua kalimat syahadat. Pembuktian dua kalimat syahadat adalah apa? Bentuk daripada bersihnya hati dan akal di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi syahadat itu yang bisa menyeleksi siapapun yang membaca Al-Quran dan Al-Hadis. Nek guru iso mbuktekno syahadate, berarti masih belum bisa menyeleksi siapapun yang membaca Al-Quran dan Al-Hadis.
Al-Quran dan Al-Hadis akan berkualitas dalam diri manusia ketika manusia itu bisa membuktikan pembuktian dua kalimat syahadatnya dengan bentuk pembersihan hati dan akalnya. Baru Al-Quran itu akan luar biasa dan Al-Hadis pun akan luar biasa, membentuk budi pekerti yang luhur, akhlakul karimah selama di dunia dan di akhirat. Di kulo sampai nongoten iku ben kita bisa merenungi diri ya. Jangan diremehkan. Ada sebuah rumus Tuhan, kalame Gusti Allah yang tersurat dan tersirat iki bukan hanya ditafsirkan saja, bukan hanya diterjemahkan saja, tapi itu rumusnya Gusti Allah. Bisa membuka rumus di dalam Quran dan Al-Hadis ini, bisa membuktikan dua kalimat syahadat dengan bentuk pembuktian rasa nih la ilaha illallah dan wujud rasane Muhammad Rasulullah. Bisa membuktikan kualitasnya dua kalimat syahadat. Mergo kalimat syahadat gitu adalah kunci dunia akhirat. Dua kalimat syahadat adalah kunci selamatnya dunia dan akhirat. Dua kalimat syahadat adalah membentuk ilmu gaib dan ilmu syahadah tanpa meninggalkan ilmu kalamnya. Ilmu kalam untuk membentuk sebuah alat untuk kita kehidupan di dunia, ilmu gaib untuk kita menjadikan manusia tenang menjalani kehidupan dunia, ilmu syahadah membentuk kualitasnya kita di hadapan Tuhan.